Raka adalah seorang yang sedang dimabuk cinta. Dia sudah menyukai Sinta sejak lama, tetapi selalu merasa Sinta tidak pernah memperhatikan dirinya. Sinta, aku nggak tahu ya, kenapa aku itu nggak bisa berhenti mikirin kamu loh. Dari dulu aku selalu ada buat kamu, tapi kamu nggak pernah lihat aku. Lebih dari sekedar teman. Apa aku itu kurang baik, kurang perhatian? Aku udah lakuin semuanya buat kamu. Sadar nggak sih kalau aku itu satu-satunya yang paling tulus di dekatmu? Malam ini pasti berbeda. Aku yakin kalau aku tuh cukup berusaha, kamu akan lihat aku dengan cara yang berbeda. Aku akan tunjukkan kalau aku itu pantas buat kamu. Ini saatnya aku nggak akan mundur. Aku akan buat malam ini jadi momen yang kamu ingat selamanya. Kalau aku tuh bisa tunjukkan perasaan aku malam ini, mungkin akhirnya kamu itu bisa akan sadar. Raka kemudian berjalan menuju rumah temannya, Bayu, yang sekaligus merupakan toko bunga kecil. Raka, malam-malam begini datang ke toko. Ada apa? Biasanya kamu nggak pernah beli bunga. Boy, buka dulu pintunya. Aku butuh sesuatu. Raka, serius, kamu mau beli bunga? Udah malam begini, mau buat apa? Aku butuh ini buat ketemu sama Sinta nanti. Aku bakal nyatain perasaanku ke dia. Hah, kamu serius kah? Kamu yakin mau nembak Sinta? Iya boy, aku udah gak bisa nahan perasaan ini lebih dalam lagi. Aku harus coba, harus tahu jawaban dia langsung apa gitu. Tapi bukannya Sinta itu nggak pernah kasih tanda-tanda kalau dia itu suka sama kamu ya? Aku tahu boy, tapi aku tuh percaya kalau aku itu cuma usaha, mungkin dia tuh bakal lihat aku dengan cara yang berbeda. Bunga ini simbol perasaan aku boy. Rak, aku ngerti perasaan kamu. Tapi Sinta itu bukan tipe cewek yang gampang luluh loh ya. Aku takut kamu itu malah kecewa nantinya. Boy, aku lebih baik gagal setelah mencoba daripada nggak pernah mencoba sama sekali. Aku nggak mau menyesal seumur hidupku. Ini bunga terbaik yang aku punya. Tapi aku cuma mau kamu itu tahu satu hal. Apa itu? Jangan taruh seluruh harapan kamu itu pada jawaban dia. Kalau dia menolak, kamu harus tetap kuat, oke? Aku ngerti boy, tapi aku tetap harus coba. Nak, dengerin aku baik-baik ya. Aku udah kenal kamu itu lama. Aku tahu kamu itu orang yang penuh bersemangat, tapi juga gampang kecewa kalau sesuatu nggak berjalan sesuai rencana kamu. Aku cuma nggak mau lihat kamu itu hancur karena ini. Aku hargai perhatian kamu baik, tapi aku udah siap buat semua kemungkinannya. Aku cuma mau kasih yang terbaik buat Sinta. Kalau begitu aku nggak bisa ngelarang kamu. Aku cuma bisa berharap semuanya berjalan dengan baik ya. Raka menerima bunga itu, membayarnya, kemudian segera berbalik untuk pergi. Raka lalu pergi ke taman untuk menemui Sinta dan di sana rupanya sudah ada Sinta yang menunggu. Sinta, kamu udah lama nunggu ya? Mau ya kalau aku itu telat? Aku tadi sempat mampir ke tempat Bayu buat beli bunga ini buat kamu. Hah? Bunga? Kamu datang malam-malam gini cuma mau buat ngasih aku bunga? Kenapa tiba-tiba kah? Aku cuma pengen ketemu sama kamu, Sin. Aku sudah lama menyimpan perasaan ini dan aku rasa ini waktu yang tepat buat ngomong semuanya ke kamu. Ngomong apa? Kok serius banget kayaknya? Kita udah lama temenan kah? Aku nggak ngerti kenapa tiba-tiba kamu itu kayak begini. Karena aku itu nggak bisa lagi pura-pura. Aku selalu ada buat kamu, Sinta. Aku selalu dengerin cerita kamu, nemenin kamu di saat susah dan sadar. Aku gak cuma ingin jadi teman buat kamu, aku ingin lebih dari itu. Aku suka sama kamu. Kakak, aku nggak tahu harus jawab apa. Aku nggak pernah kepikiran kalau kamu tuh bakal ngomong kayak begini loh. Aku selalu anggap kamu itu sahabat aku. Aku tahu, aku sadar selama ini kamu itu gak pernah melihat aku lebih dari teman. Tapi aku berharap mungkin kalau kamu itu tahu perasaan aku, kamu itu bisa lihat aku dengan cara yang berbeda. Aku cuma pengen jujur ke kamu. Aku pengen kasih tahu kalau aku itu tulus. Sinta menghela nafas, seakan berusaha menemukan jawaban yang tepat tanpa menyakiti Raka. Aku nggak mau menyakiti kamu, Kak. Aku nggak bisa kasih kamu itu harapan yang nggak pasti. Aku nggak bisa bohong soal perasaan aku sendiri. Jadi maksud kamu nggak pernah punya perasaan sama aku? Bahkan sedikit pun? Aku nggak mau bilang nggak pernah. Tapi aku nggak bisa memaksakan sesuatu yang nggak aku rasakan. Aku takut kalau aku tuh bilang
Iya, hanya karena kasihan itu malah justru lebih menyakiti dirimu Raka. Aku lebih baik jujur sekarang daripada membiarkan kamu itu berharap lebih. Aku ngerti maksud kamu. Tapi tetap aja rasanya berat buat dengar hal ini langsung dari kamu. Aku pikir kita itu bisa punya kesempatan. Aku harap kita masih bisa tetap berteman ya Kak. Aku nggak mau kehilangan kamu sebagai sahabat. Aku masih butuh kamu di hidup aku, tapi bukan sebagai seorang yang lebih dari itu. Aku harap kamu mengerti ya. Iya, aku ngerti Sinta. Aku ngerti. Aku cuma butuh waktu buat nerima ini. Aku bakal coba ya Sin. Aku bakal coba mengerti. Ya sudah, kalau begitu aku pulang dulu ya. Hati-hati di jalan. Ya, kamu juga ya. Sinta berjalan meninggalkan taman, meninggalkan Raka yang masih berdiri diam memandangi bunga yang kini terasa berat di tangannya. Keesokan harinya, Raka bercerita tentang apa yang terjadi padanya tadi malam. Dia curhat kepada teman satu-satunya yaitu si Bayu. Raka, aku cari kamu di rumah tapi nggak ada. Lihat muka kamu pucat, mata merah. Kamu nggak bisa terus-terus kayak gini bro. Kamu nggak tidur. Aku nggak bisa tidur. Baik, setiap aku merem yang aku lihat cuma Sinta. Wajahnya, senyumnya, suaranya pas dia bilang kita cuma teman. Itu terus yang terngiang di kepala aku. Aku nggak bisa nerima ini. Kak, aku ngerti ini sakit. Tapi kamu nggak bisa terus-terusan menyiksa diri kamu sendiri seperti itu. Makan pun enggak, tidur pun enggak. Terus mau sampai kapan? Kalau kamu terus kayak begini kamu bakal mati loh. Mati? Emang aku belum mati ya sekarang baik? Aku sudah kasih semua buat Sinta. Aku selalu ada buat dia, selalu dengerin dia, selalu dukung dia. Tapi apa yang aku dapat? Dia nolak aku begitu aja. Seolah-olah aku itu nggak ada artinya. Dengerin aku ya Kak. Sinta bukan cewek yang bisa kamu paksa buat suka sama kamu. Kalau dia itu nggak ngerasain hal yang sama ya udah, nggak ada yang bisa kamu lakukan. Itu bukan salah kamu atau salah dia. Perasaan itu nggak bisa dipaksa Kak. Kamu mah gampang ngomong begitu karena kamu itu nggak mengalaminya. Kamu nggak tahu gimana rasanya dicuekin sama seseorang yang udah kamu perjuangin mati-matian. Kamu nggak tahu gimana rasanya berharap setiap hari. Terus tiba-tiba harapan itu dihancurkan dalam hitungan detik. Aku mungkin nggak pernah mengalami persis kayak kamu. Tapi aku itu tahu ini bukan akhir. Kamu harus bisa terima kenyataannya Kak. Kalau kamu terus terobsesi seperti ini, itu nggak sehat buat kamu. Sinta udah kasih jawaban. Kamu harus bisa nerima bro. Aku nggak bisa Bay. Aku nggak bisa nerima ini begitu aja. Aku cuma nggak bisa biarin ini berakhir kayak begini. Aku harus cari cara. Aku harus pastikan Sinta itu ngerti kalau dia itu buat aku, bukan buat orang lain. Aku nggak bisa bayangin dia sama cowok lain. Dengerin aku ya Raka. Jangan sampai kamu itu melakukan sesuatu yang bisa kamu sesali seumur hidupmu. Aku tahu kamu itu marah. Aku tahu kamu itu kecewa, tapi kalau kamu itu bertindak gegabah, kamu nggak cuma bakal nyakitin diri kamu sendiri, tapi juga orang lain. Cinta itu nggak bisa dipaksa Raka. Cinta nggak bisa dipaksa. Kalau memang itu, kenapa orang-orang bisa dapetin cinta mereka ya? Sementara aku enggak. Aku udah usaha, aku udah ngasih yang terbaik. Tapi kenapa dia masih nolak aku ya baik? Apa aku segitu nggak berharganya ya? Raka, berhentilah menyalahkan diri sendiri. Kamu itu berharga, tapi bukan buat seseorang yang nggak bisa menghargai perasaan kamu. Kalau Sinta bukan orangnya, berarti ada orang lain di luar sana yang lebih baik buat kamu. Kamu cuma belum ketemu aja dia. Aku nggak mau yang lain baik. Aku mau Sinta, aku rela lakukan apa aja. Asal dia itu sadar kalau aku itu yang terbaik buat dia. Aku nggak peduli apa caranya. Aku harus dapetin dia. Jangan ngomong begitu Raka. Ini udah bukan cinta lagi, obsesi nih namanya. Janji sama aku ya, kamu nggak bakal melakukan sesuatu yang bodoh. Aku nggak tahu baik. Aku butuh waktu buat mikir. Aku cuma nggak bisa nerima kenyataan ini. Sekarang ini aku butuh udara segar. Aku mau jalan-jalan sebentar lah. Oke, tapi ingat ya Kak, jangan lakukan sesuatu yang bodoh. Aku serius loh ini. Raka nggak menjawab, hanya melangkah keluar kedai kopi. Raka masih tidak bisa terima tentang apa yang sudah terjadi. Dia tidak bisa move on dari Sinta. Kenapa semuanya harus begini ya? Aku sudah melakukan segalanya buat dia. Selalu ada, selalu perhatian. Tapi tetap aja aku cuma dianggap sebagai teman. Aku nggak bisa terima ini. Aku nggak mau terus-terusan kayak begini nih. Sinta harus lihat aku itu sebagai seseorang yang lebih dari sekedar teman. Harus ada cara, harus ada sesuatu yang bisa bikin dia sadar. Tapi apa ya? Apa yang harus aku lakukan? Rokokku habis lagi. Mungkin aku butuh rokok buat menangani ini. Otakku nggak bisa berpikir jernih kalau terus seperti ini. Raka berjalan menuju sebuah warung kecil yang masih buka di ujung gang untuk membeli rokok. Mak, kamu tahu nggak si Bejo katanya baru balik dari rumah Mbah Karta. Jakarta.
yang tinggal di ujung desa itu. Ya itulah dukun yang terkenal bisa bantu orang kalau urusan asmara. Katanya sih dia bisa bikin orang yang kita suka jadi luluh dalam hitungan hari. Banyak yang datang ke sana loh. Halo, percaya banget sama hal-hal yang kayak gitu. Nggak semua yang datang di sana berhasil, tapi kadang ada yang juga yang terkena akibatnya. Orang-orang bilang makin besar keinginannya, makin besar pula resikonya. Ya namanya juga usaha. Kalau udah mentok, apa salahnya coba jalan lain daripada nungguin orang yang nggak peka-peka. Raka yang hendak membeli rokok terdiam sejenak. Kata-kata dua bapak-bapak itu seolah menghantam pikirannya. Dukun, jadi ada cara buat seseorang jatuh cinta sama kita. Apa ini? Jawaban yang aku cari ya. Tapi apa aku tuh benar-benar mau coba hal seperti ini? Setelah mendengar rumor itu, Raka kemudian memutuskan untuk pergi ke dukun dan meminta pertolongannya. Aku tahu, aku sudah paham kau akan datang. Masuklah, jangan takut. Jadi apa yang membuatmu datang ke tempat ini di tengah malam-malam begini, nah? Aku ingin seseorang mencintai aku, Mbah. Aku udah melakukan segalanya tapi dia tetap nggak lihat kalau aku itu butuh bantuan, Mbah. Aku ingin dia itu menjadi milikku. Cinta yang tak terbalas. Banyak yang datang kepadaku dengan keinginan seperti ini. Tapi ingat ya anak muda, cinta sejatinya nggak bisa dipaksakan. Namun jika kau ingin dia jatuh cinta dalam genggamanmu, ada caranya, Raka. Apapun itu, aku akan melakukannya. Aku rela melakukan apa saja agar dia itu lihat aku sebagai satu-satunya orang yang pantas untuk dirinya. Baiklah, tapi harga yang harus dibayarkan tidaklah murah. Kau harus melakukan ritual pelet dengan bunga 7 rupa yang telah dimandikan dengan doa-doa khusus. Setelah itu letakkan bunga itu di dekat tempat tinggalnya. Sebelum fajar dalam waktu 7 hari dia akan mulai memikirkanmu, menginginkanmu. Namun ingat, semakin kuat ikatan ini, semakin besar pula bayangan yang akan mengikutimu. Aku nggak peduli bayangan apa itu atau resikonya. Yang penting Sinta mencintai aku. Dukun mengambil sebuah kantong kain hitam, mengisinya dengan beberapa helai bunga serta mencari kertas yang bertuliskan aksara Puno. Ia menyerahkannya kepada Raka. Pergilah besok malam, lakukan ritual di tempat yang sunyi. Jangan biarkan siapapun melihatmu. Ingat, satu kesalahan kecil dan semuanya bisa berbalik menjadi malapetaka. Dan ketika kamu memandikannya, kamu harus sambil membaca mantra yang saya berikan. Keesokan harinya Raka berjalan menuju rumah Bayu untuk membeli bunga. Raka, pagi-pagi begini udah kesini aja. Ada apa nih? Aku mau beli bunga, Boy. Bunga 7 rupa. Kamu punya stoknya kan? Bunga 7 rupa, bukan bunga biasa ya, Kak? Biasanya orang beli buat ritual. Kamu buat apa beli itu? Nggak ada apa-apa sih. Aku cuma butuh buat sesuatu yang penting. Kamu bisa jual ke aku atau enggak nih? Raka, aku itu udah lama kenal sama kamu. Aku tahu kalau kamu itu bohong. Kamu mau ngapain? Jangan bilang ini ada hubungannya sama Sinta. Boy, aku itu nggak bisa diam aja ya. Aku nggak mau menyerah begitu aja. Aku harus cari cara supaya dia itu sadar kalau aku itu yang terbaik buat dia. Raka, jangan bilang kamu mulai memikirkan cara yang nggak masuk akal. Kamu nggak bakal melakukan sesuatu yang bodoh kan? Aku nggak bodoh, Boy. Aku cuma cari cara lain. Kamu nggak perlu khawatir sekarang. Kamu bisa kasih aku tuh bunga atau enggak nih? Aku nggak suka ini, Rak. Tapi kalau ini keputusan kamu, aku cuma bisa berharap kamu nggak menyesal nantinya. Terima kasih, Boy. Aku janji semuanya akan baik-baik aja. Raka membayar bunga itu, kemudian segera pergi. Malam telah tiba. Di kamarnya yang redup, Raka mulai menuangkan air kembang ke dalam baskom. Sinta, mulai malam ini kamu akan melihat aku dengan cara yang berbeda. Aku akan jadi satu-satunya yang ada di hatimu. Raka memendam bunga ke dalam air, kemudian mulai menggumamkan mantra yang diberikan oleh dukun. Keesokan harinya, Raka berdiri tepat di depan rumah Sinta, memegang buket bunga yang sudah dimandikan sesuai ritual. Sesaat kemudian, pintu rumah terbuka dan Sinta keluar sedikit terkejut melihat Raka di sana. Raka, ngapain pagi-pagi udah di sini? Aku cuma mau ketemu kamu, Sin.
Aku sadar mungkin aku itu terlalu terburu-buru kemarin. Aku nggak mau kita itu berakhir dengan perasaan nggak enak gini. Aku datang buat minta maaf. Minta maaf, Raka, kamu itu nggak perlu repot-repot. Aku udah bilang kemarin kalau aku itu lebih nyaman kita tetap temenan. Aku ngerti Sin. Aku benar-benar nggak mau memaksa. Aku cuma mau semuanya tetap baik-baik aja di antara kita, dan ini buat kamu. Bunga, kamu bawa ini buat aku. Ya, anggap aja sebagai tanda bahwa aku itu ikhlas menerima semuanya. Kamu nggak perlu khawatir yang aneh-aneh ya. Aku cuma mau kamu itu simpan bunga tersebut. Sudah deh, kalau itu bisa bikin kamu itu lebih tenang. Makasih ya Raka. Aku bakal simpen ini. Itu aja yang aku mau dengar dari kamu. Aku harap kamu itu suka ya. Ya udah, aku pulang dulu ya kalau gitu. Dadah. Iya Raka. Keesokan harinya setelah menerima bunga dari Raka, Sinta mulai merasa ada yang aneh. Ia sering merasa pusing tanpa sebab yang jelas. Apa? Apa itu Raka? Aku pasti kecapean. Ini cuma halusinasi saja. Cuma halusinasi. Sinta, Sinta, kenapa kamu menolakku, Sinta? Apa yang terjadi padaku ya? Kenapa aku merasa seperti ini? Dinda menyadari perubahan sikap Sinta yang tiba-tiba sering menyebut nama Raka dengan tatapan kosong. Dan Bayu juga mulai curiga dengan tingkahnya Raka yang terlihat semakin percaya diri. Dinda, tumben kamu ngajak ketemuan mendadak gini. Ada yang mau kamu omongin? Aku harus cerita ke seseorang, Bay. Aku nggak tahu harus ngomong ke siapa lagi. Aku khawatir sama Sinta. Sinta, kenapa? Ada sesuatu yang terjadi pada dia? Itu dia masalahnya, Bay. Aku nggak bisa ngerti. Aku nggak akan mengerti apa yang terjadi. Tapi Sinta mulai bertingkah aneh beberapa hari terakhir. Dulu sering melamun, ngomong sendiri, dan yang paling bikin aku itu merinding, dia sering menyebutkan nama Raka. Raka? Maksud kamu dia mulai mikirin Raka? Bukannya selama ini dia itu nggak tertarik sama Raka ya? Itu dia yang bikin aku itu bingung. Dulu dia selalu tegas bilang kalau Raka itu cuma temen. Tapi sekarang setiap kali aku ajak ngobrol pasti aja ada momen dia itu nyebutkan nama Raka. Bahkan kadang dia senyum-senyum sendiri seolah itu ngobrol sama seseorang yang nggak kelihatan. Itu nggak masuk akal sih. Apa dia sakit? Aku juga mikirnya begitu awalnya, baik. Tapi aku pernah lihat dia duduk sendirian di kamarnya dan dia mengembangkan nama Raka pelan-pelan. Aku nggak mau berpikir yang aneh-aneh, tapi sekarang aku juga mulai curiga sama Raka. Maksud kamu gimana? Aku kenal Raka lebih lama daripada siapapun. Setelah dia itu ditolak Sinta, dia sempat terpuruk. Bahkan ngomongin hal-hal yang agak-agak aneh dan menyeramkan. Tapi tiba-tiba dalam beberapa hari ini dia berusaha drastis. Dia seperti orang yang yakin banget bakal mendapat sesuatu yang dia inginkan. Aku sempat mikir dia udah mulai move on. Tapi kalau dikaitkan sama apa yang kamu bilang soal Sinta, aku nggak tahu, Din. Aku mulai ngerasa ada yang nggak beres. Jadi kamu itu juga merasa ini aneh kan? Aku takut, baik. Ini bukan Sinta yang biasa. Aku nggak tahu harus ngapain. Tapi aku yakin ada sesuatu yang terjadi. Kalau gitu kita nggak bisa diem aja nih. Kita harus cari tahu lebih lanjut ya. Keesokan paginya Sinta menemui Dinda di rumah. Wajahnya sangat pucat. Sinta, kamu kenapa? Kamu kelihatan gak sehat. Din, tolong aku. Aku nggak tahan lagi. Aku harus ke rumah Ustadz. Aku ngerasa ada yang aneh sama aku. Oke, kita pergi sekarang juga ya. Aku nggak mau lihat kamu terus-terusan kayak begini. Aku bakal temenin kamu kok. Dinda membawa Sinta ke Ustadz Rohman untuk meminta pertolongan. Pak Ustadz, aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Aku merasa ada sesuatu yang nggak beres sama aku. Aku sering pusing, nggak bisa tidur, dan aku mulai melihat hal-hal yang nggak masuk akal. Aku selalu melihat Raka di mana-mana, bahkan dalam mimpi burukku, Ustadz. Tenanglah, ya nak. Aku akan membantumu. Kita coba lakukan ruqyah untuk melihat apa ada sesuatu yang mengganggu dirimu. Ustadz Rohman mengambil Al-Quran lalu mulai melantunkan ayat-ayat suci. Sinta mulai merasa tubuhnya sangat panas. Panas, tolong aku Ustadz. Ya Allah, apa ini? Ini tanda-tanda ada sesuatu yang telah dikirimkan padanya. Ini bukan hal biasa. Seseorang telah menggunakan cara yang salah untuk mengikat perasaannya.
Dia telah melakukan kesalahan besar. Menggunakan pelet adalah perbuatan syirik. Dia meminta bantuan kepada sesuatu yang selain Allah. Segala sesuatu yang enggak sesuai dengan ajarannya pasti akan membawa keburukan, bukanlah kebaikan. Apa aku harus lakukan apa ini? Pak Ustadz, aku nggak mau ini terus terjadi, Pak Ustadz. Aku takut, Pak Ustadz. Jangan takut nak, kita akan berusaha menghilangkan ini. Tapi kamu harus kuat. Dan yang paling penting, kamu harus mencoba berdoa mendekatkan diri pada Allah. Ini adalah awal dari perjalananmu untuk bebas. Sisi lain, tiba-tiba Raka merasakan badannya sesak. Kenapa tiba-tiba aku merasa aneh ya? Dadaku sesak, tanganku lemas. Ini nggak mungkin. Apa aku itu sakit ya? Aku baik-baik aja sebelumnya. Apa ini efek dari pelet yang aku lakukan ya? Tapi dukun itu nggak bilang akan ada efek seperti ini. Enggak, ini nggak mungkin deh. Aku cuma... Raka terjatuh ke lantai, tangannya mulai kabur. Ia berusaha bangkit tetapi seluruh tubuhnya terasa lumpuh. Apa ini? Apa ini hukuman? Aku nggak mau. Aku nggak mau mati. Aku masih jatuh cinta sama Sinta. Sinta!